Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Jadi pada siang hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Gendul Jopo Mantro lagi. Jadi ini ada teman-teman yang bertanya, karena kita kan lama sekali tidak membicarakan tentang ilmu Jawa, Mbah Ge. Dan kita tahu ternyata masih banyak juga orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia yang mungkin tidak tinggal di Jawa pun sangat senang dengan ilmu-ilmu Jawa peninggalan leluhur kita. Jadi ini juga ada satu pertanyaan, Mbah. Karena kita juga tahu Mbah Gendul adalah keturunan dari sesepuh bini sepuh yang mana sudah diakui masyarakat, dan bahkan sejarah dari nenek moyang jenengan juga masih dikenang oleh masyarakat hingga saat ini. Saya pun juga mengetahui Mbah dari berbagai orang yang bertemu dengan saya, dan kemudian keluarga-keluarga jenengan yang mana mereka bersaksi bahwa jenengan sejak kecil itu suka menjalankan lelaku-lelaku seperti puasa, bertapa, dan lain sebagainya. Yang mau saya pertanyakan di sini, Mbah, adakah lelaku atau ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang? Kan kita tahu bahwa ingin mendapatkan ilmu pasti menjalankan lelaku, Mbah. Entah itu puasa, kemudian bertapa, melean, dan lain sebagainya. Itu apakah yang paling berat yang jenengan lakukan, yang jenengan rasa itu kayak berat gitu loh, Mbah, melakukannya itu lelaku apa, Mbah? Sebelumnya kita untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Lulu, bahwa beberapa bulan kita sudah lama sekali tidak bicarakan tentang ilmu dari peninggalan nenek moyang kita. Jika sebelumnya kita untuk membeberkan tentang hal ini, kita akan menggarisbawahi bahwa apa yang kita uraikan pada hari ini adalah murni peninggalan daripada nenek moyang kita. Artinya yang kita bicarakan adalah peninggalan nenek moyang kita, peninggalan mbah-mbah kita, peninggalan leluhur kita, yang mana yang ditinggalkan adalah banyak sekali, baik adat istiadat, budaya, kemudian ilmu dan kawero, termasuk perilaku-perilaku Toto Kromo Subosito, yang mana merupakan yaitu ciri-ciri orang Jawa yang dapat dikatakan orang Timuran atau orang yang berbudi luhur. Bahwa nenek moyang kita mengajarkan segala sesuatunya di alam kehidupan ini, baik kehidupan gemelar dan kehidupan gulung, artinya pelajaran yang ada di dunia dan pelajaran yang ada di dalam akhirat. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa apa yang kita sampaikan itu yang pernah kita alami, sehingga kita tidak bisa menyampaikan sesuatunya yang belum kita pelajari atau belum kita jalankan. Yang kita sampaikan adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang mana kita bisa mempelajari, sehingga apabila kita tidak mempelajari, kita tentu tidak bisa. Yang salah satu contoh bahwa kita untuk membeberkan ilmu-ilmu agama suci atau ilmu-ilmu Al-Quran, yang mana kita memang tidak ahli di bidang itu, sehingga apabila kita beraninya diri untuk membeberkan itu, maka layaknya kita tidak patut, bahkan di akhir nanti juga akan membuat sesuatu yang mengganjal dan menjadi yaitu hujatan-hujatan daripada teman-teman sekalian. Namun apabila yang kita lewati, yang kita bicarakan, yang kita uraikan ini adalah merupakan yaitu sesuatu yang pernah kita alami dan pernah kita pelajari, dan kehidupan kita memang yang pertama kita adalah orang Jawa, yang kedua bahwa kita memang hidup di kalangan daripada nenek moyang, hidup di kalangan orang-orang yang memang mempelajari tentang ilmu kepangeranan, ilmu kasepuan, dan ilmu-ilmu yang diajarkan nenek moyang kita, tentu ilmu warisan daripada leluhur-leluhur kita atau leluhur yang telah meninggal dunia di tempo kuno. Peradaban nenek moyang kita yang disampaikan kepada kita, yakni adalah ilmu-ilmu yang mana sudah bercampur baur dari ilmu-ilmu agama kita, ilmu agama Islam, kemudian juga bercampur dengan ilmu-ilmu keyakinan daripada nenek moyang kita, yang mana sebelum Islam masuk ke Indonesia tentu bahwa nenek moyang kita juga memiliki ilmu-ilmu sendiri,
tanpa mengadopsi dengan ilmu-ilmu dari mancanegara. Yang perlu kita sampaikan, yang mana sering sekali banyak orang yang mencampur baurkan, yang tidak paham dan tidak mengerti pemahaman tentang orang Jawa, bahwa pada tempo dulu sebelum agama ini masuk di Indonesia, yang mana diawali dari agama Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, orang Jawa sudah memiliki keyakinan yang handal, yaitu keyakinan yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, bahwa jagat ini, kehidupan ini diciptakan sing gawe urip, atau sing gawe reksa, atau sing gawe purba wicaksono, atau yang membuat gugusan antariksa ini diyakini yaitu Tuhan Sang Pencipta Alam. Kalau orang dulu mengatakan Sang Hyang Widiwasesa atau Sing Kuwasa atau Sang Pencipta Jagat Raya. Sehingga di dalam arena nenek moyang kita adalah merupakan orang-orang yang meyakini kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dulu dapat mengatakan Sang Hyang Widi atau Sang Maha Kuasa atau Sang Hyang Agung atau Sang Hyang Maha Suci. Dari nenek moyang kita tidak bisa menyebutkan siapakah Tuhan itu namanya. Jadi nenek moyang kita tidak menciptakan atau tidak menamakan Tuhan itu namanya siapa. Itu nenek moyang kita tidak menamakan, teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Sehingga orang Jawa murni hanya bisa mengatakan sing gawe urip, sing maha kuwasa, sing maha wicaksana, Sang Maha Manon, Sang Pencipta Jagat Raya, Sang Maha Agung, Sang Maha Suci dan sebagainya. Jadi nenek moyang kita tidak berani untuk menamakan Tuhan itu siapa. Saya pernah bertanya kepada guru saya, terutama guru-guru spiritual, tentang ilmu kejawen atau ilmu Jawa. Saya bertanya, kenapa Mbah pada era dulu bahwa orang Jawa tidak menciptakan sebuah agama? Jawaban dari guru saya, dia menjawab bahwa era dulu, era kuno itu tidak paham tentang organisasi, tidak paham tentang perkumpulan, tidak paham tentang agama. Makanya agama yang ada di Jawa itu nggak ada. Makanya kenapa orang Jawa atau orang Indonesia, orang Nusantara tidak memiliki agama sendiri. Bahkan orang Indonesia yang sebesar ini hanya menjangkau, hanya mempelajari, hanya menerima agama-agama yang ada di mancanegara atau agama-agama orang imigran. Apakah orang Jawa itu bodoh-bodoh kok tidak menciptakan agama sendiri? Mereka menjawab bahwa dulu mereka nenek moyang kita tidak memperdulikan tentang organisasi, tidak memperdulikan tentang kumpulan-kumpulan orang. Mereka hanya memperdulikan yaitu tentang persembahan pada Tuhan Yang Maha Esa yang berbagai cara dan bentuk keyakinan yang dipelajarinya. Sehingga makanya di dalam era sekarang orang-orang yang mencintai dengan ilmu Jawa hanya menyebutkan Gusti Kang Maha Suci. Hampir rata-rata orang penghayat dan orang keyakinan menyatakan bahwa Gusti Kang Maha Suci dan Gusti Kang Maha Agung. Sehingga sebutan-sebutan nama daripada Tuhan itu orang Jawa tidak membuat pernyataan. Sehingga kenapa demikian, saya tanyakan lagi, kenapa orang dulu tidak memberikan nama? Bahkan agama-agama yang lain juga memberikan nama. Orang Jawa itu banyak takutnya. Artinya saya tanyakan, bagaimana Mbah, kenapa orang-orang Jawa yang dulu yang cinta kepada Sang Pencipta Alam, nenek moyang kita tidak memberikan nama daripada sing nyiptani jagat raya? Itu seperti agama kita, agama Islam, bahwa Tuhan dinamakan Allah, itu nama-nama daripada Sang Pencipta jagat raya. Tapi bagi orang Jawa, orang-orang memiliki kawruh Jawa dan ilmu Jawa, mereka pakar-pakar ilmu, penggede-penggede orang Jawa, mereka tidak bisa dan tidak mau menamakan. Saya tanyakan, kenapa Mbak tidak diberikan nama Tuhan yang menciptakan jagat raya ini? Karena mereka hanya menjawab, kita ini diciptakan bukan menciptakan. Sehingga yang menciptakan dan yang diciptakan itu lebih dulu daripada yang menciptakan. Sehingga apabila kita menamakan yang menciptakan, kita malah saru dan kita malah takut. Kita merasa ketakutan memberikan nama pada Sang Pencipta Alam. Jangan-jangan nanti kalau kita namakan tidak sesuai dengan pernyataan, maka di akhir zaman nanti kita akan berdosa besar.